Selamat siang dan salam sejahtera bagi kami semua. Pada siang hari ini saya ingin memberikan tentang ilmu odontologi forensik dengan judul Peran dan Penerapan Odontologi Forensik dalam Penyidikan. Prosedur penentuan identitas individu dapat dipakai dengan ilmu ini baik untuk individu yang meninggal maupun yang sudah meninggal. Dilakukan melalui pembandingan berbagai data dari individu yang diperiksa dengan data dari orang yang disangka sebagai individu tersebut. Prinsip umum pengumpulan data untuk proses identifikasi yaitu pengumpulan data dilakukan dengan sebanyak mungkin metode identifikasi. 2, jika data tersebut tidak cocok, kita dapat membuang atau disingkirkan. Ketiga, data yang sesuai menunjukkan ketepatan identifikasi semakin tinggi dapat kita pakai untuk identifikasi individu. Apa odontologi forensik? Odontologi forensik adalah odons adalah gigi, logos adalah ilmu pengetahuan, dan forensik adalah peradilan. Jadi, odontologi forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan gigi geligi untuk membantu identifikasi dan peradilan atau penegak hukum. Metode identifikasi dapat dilakukan dengan cara yaitu metode sederhana, visual, kepemilikan, perhiasan, pakaian, dan dokumen seperti KTP, ATM, STNK kendaraan, dan sebagainya. Lalu metode ilmiah menggunakan sidik jari, medik yaitu serologi, lalu dengan cara odontologi, antropologi, serta biologi. Ruang lingkup odontologi forensik dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu identifikasi melalui gigi dan mulut, identifikasi melalui gigitan atau yang disebut umumnya bite mark, dan sistem perundang-undangan. Dan ini adalah bagian bahkan dari forensik odontologi dibagi 2, yaitu mediko-legal yang berhubungan dengan ethical dan criminal issue, serta clinical forensik, dan identifikasi sendiri dibagi human body identifikasi, serta bite mark analysis yang nantinya akan dipakai dalam kasus-kasus single kasus dan korban massal atau mass disaster. Apa peran dan penerapan odontologi forensik? Mengapa harus odontologi? Karena bila jenazah korban sudah tidak utuh lagi, contoh korban kebakaran, korban mutilasi atau tertimbun atau terendam dengan waktu yang lama sehingga ada pembusukan, maka gigi itu sangat berperan dalam kasus ini. Mengapa? Dokter gigi yang berperan, karena dokter gigilah yang memiliki pengetahuan tentang gigi geligi. Pilihan mengapa gigi yang terpilih? Karena merupakan jaringan yang terkeras dari tubuh manusia, mempunyai daya tahan tinggi terhadap trauma fisik, termal, dan mekanis, tidak mengalami proses pembusukan atau dekomposisi, dan mempunyai sifat individualitas gigi, jumlah gigi kurang lebih 32 buah, serta bentuk restorasi atau tumpatan gigi tidak akan sama sekalipun dibuat oleh dokter gigi yang sama, dan restorasi itu mencair di atas 500 derajat Celcius. Mengapa identifikasi penting? Dipakai untuk implikasi human right. Itu sangat penting ya. Bagian dari suatu investigasi kasus-kasus kriminal. Identifikasi visual pada kejadian dengan jumlah korban yang banyak sangat tidak dapat diandalkan. Karena korbannya terlalu banyak, maka itu tidak bisa terlalu diandalkan. Kebutuhan aspek legal, bagian dari proses pengembalian korban kepada keluarga. Dan ini sangat penting karena keluarga itu harus mempunyai surat kematian, di mana surat kematian tersebut
bisa dipakai untuk mendapatkan warisan, untuk menempatkan korban kepada tempat yang layak, dan untuk suatu asuransi, surat-surat asuransi bila diperlukan. Oleh karena itu penting sekali identifikasi ini. Informasi dari gigi yang dapat dipakai sebagai suatu identifikasi yaitu bisa membedakan seks determinasi. Contohnya, gigi-gigi wanita mempunyai outline bentuk gigi yang lebih kecil daripada pria. Lalu lapisan enamel dan dentinnya, lapisan giginya, relatif lebih tipis kalau di wanita dibanding pria. Bentuk lengkung geligi wanita cenderung ovoid, kalau pria cenderung taper, maksudnya trapesium ya. Lalu gigi-gigi ukuran cervicoinsisal dari ujung ke dekat gusi, itu kalau wanita lebih kecil, kalau laki-laki lebih besar. Insisif, gigi-gigi insisif atau gigi-gigi seri pertama atas itu lebih membulat pada wanita dibanding pada laki-laki. Lengkung geligi relatif lebih kecil pada wanita dibanding pria. Kegunaan dari odontologi forensik adalah untuk penentuan estimasi usia atau disebut age estimasi, yaitu karena manusia mempunyai beberapa fase geligi, yaitu gigi sulung, gigi pergantian, gigi permanen, maka dengan age estimasi itu sangat berhubungan dengan fase erupsi gigi. Menggunakan apa yang dipakai adalah foto ronsen dengan beberapa metode yang biasa kita pakai adalah Demircian metode, Al-Qahtani, Saur, and Meisler. Metode identifikasi juga bisa dibagi dua, yaitu primer dengan catatan yang disebut primer adalah fingerprint, itu penting sekali. DNA itu juga lebih penting, dan gigi-gigi. Lalu apa yang disebut secondary identifikasi, yaitu properti, fotografi, dan medical record atau laporan dari dokter-dokter yang sudah merawat individu tersebut. Gigi juga dapat dipakai sebagai ciri ras mongoloid, di mana bentuk gigi serinya atau gigi insisif adalah bentuk shovel shape. Lalu ciri-ciri kaukasoid adalah bentuk gigi molarnya atau gigi Graham mempunyai bentuk cups Carabelli, dan ciri-ciri negroid di mana premolar kedua bawah memiliki 3 cups atau 3 puncak gigi. Penentuan status sosial, gigi itu dapat dipakai untuk penentuan status sosial. Bagaimana caranya? Dengan melihat restorasi gigi. Pada bangsa-bangsa tertentu, pada suku-suku tertentu, mempunyai status sosial yang berbeda. Kalau orang Korea itu restorasinya atau tumpatannya atau tembelannya itu berupa emas. Dan kalau orang-orang kebanyakan mungkin kurang daripada tidak dipakai emas karena itu harganya mahal, dan dari situ bisa dilihat tingkat-tingkat status sosialnya. Apa kontribusi odontologi forensik? Yaitu dapat mengidentifikasi korban meninggal massal melalui gigi-giginya yang kontribusinya sangat tinggi dalam menentukan identitas seseorang. Contohnya, pada kasus bom Bali, korban yang teridentifikasi berdasarkan gigi-gigi mencapai 60%, di mana tubuhnya sudah sangat hancur. Lalu korban kecelakaan lalu lintas di Situ Bondo, korban yang teridentifikasi berdasarkan gigi-gigi mencapai 60%, karena semua sudah terbakar. Bisnya terbakar. Korban jatuhnya pesawat Garuda di Yogyakarta itu mencapai 95% untuk pemeriksaan gigi-giginya. Dan identifikasi korban pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Dan berikut ini adalah gambar-gambar di mana tampak manusia atau korban tidak terlihat lagi bodinya, hanya terlihat gigi-gigi yang putih dan itu saja yang tampak, sehingga hanya itu yang mewakili
di mana identifikasi tersebut bisa dilihat dari gambaran gigi korban. Apakah DVI itu? DVI adalah Disaster Victim Identification, yaitu mengidentifikasi korban massal. Suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat kita sebagai pemeriksa mempertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah yang mengacu pada Interpol DVI Guideline. Apa latar belakangnya DVI? Mengapa kita mengikuti DVI? Karena wilayah NKRI secara geografis terletak pada wilayah yang rawan terhadap bencana alam, seperti tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung yang berapi yang seperti arisan ya. Hari demi hari terus masing-masing terus terdengar bahwa gunung berapi terus meletus bergantian, lalu tsunami, banjir, bandang, angin puting beliung, gelombang pasang dan lain-lain. Itu memakan korban yang begitu banyak. Oleh karena itu Indonesia adalah negara dengan tingkat kerentanan bencana terbesar kedua di dunia setelah Bangladesh. Apa peran dokter gigi dalam DVI? Yaitu kita dapat ikut di dalam proses scene and body recovery, post-mortem examination, antemortem data collecting, rekonsiliasi, lalu mengadakan identifikasi, dan kemudian debriefing. Nah, peranan ini dapat diterangkan sebagai berikut. Scene recording adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti gigi di jaringan rongga mulut di daerah TKP. Ya, kalau ada korban langsung kita mencari hal tersebut. Lalu apa postmortem fase? Fase postmortem adalah mengisi data-data postmortem, mengambil foto ronsen gigi, mencatat odontogramnya pada jenazah atau individu korban massal tersebut. Apa antemortem fase atau fase antemortem adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang medical record gigi dari korban. Jadi riwayat perawatan giginya, menghubungi dokter giginya, lalu menggali informasi dari pihak keluarga. Misalnya kira-kira susunan giginya bagaimana kalau individu tersebut atau korban tersebut tertawa dan sebagainya. Kita terus mengambil informasi itu lalu kita sebut adalah fase antemortem. Lalu fase rekonsiliasi. Apa fase rekonsiliasi? Itu adalah bekerja sama dengan semua pihak untuk menentukan identitas korban. Jadi kita berkumpul bersama-sama, kita mengumpulkan, mendengarkan laporan dari antemortem fase, laporan dari petugas dari postmortem fase, lalu kita mengadakan rekonsiliasi di situ. Setelah itu kita melakukan debriefing, yaitu evaluasi proses untuk mengevaluasi siapa korban tersebut. Apakah yang diperlukan di dalam dokter gigi forensik? Kualifikasi apa yang diperlukan adalah satu, sebagai dokter gigi umum, sebagai seorang dokter gigi umum, kadang-kadang ia perlu juga memanggil dokter gigi spesialis untuk membantu memecahkan kasus. Misalnya spesialis ortodonsi, spesialis gigi anak-anak. Mereka dapat membantu apakah ini kasus yang bisa mereka beri informasi yang lebih lanjut pada saat melihat korban tersebut. Dua, kualifikasi yang kedua adalah pengetahuan tentang bidang forensik yang terkait, yaitu mengerti sedikit tentang kualifikasi dan bidang keahlian forensik lainnya yang berkaitan dengan tugasnya. Misalnya pencatatan odontogram. Kurang lebih mereka harus tahu betul bagaimana mencatat, melaporkan pada fase postmortem maupun antemortem. Yang ketiga, pengetahuan tentang hukum. Seorang dokter gigi forensik harus memiliki pengetahuan tentang aspek legal dari odontologi forensik yang sangat berhubungan dengan nanti kita akan menjadi saksi di bidang hukum pada saat kita mengumumkan siapakah korban ini. Terima kasih.
Semoga bermanfaat dan selamat belajar.